Profil Simon Tahamata, legenda Ajax Amsterdam yang dirumorkan gabung timnas Indonesia. Alex Pastoor jadi kandidat pelatih Ajax Amsterdam, tinggalkan jabatan di timnas Indonesia apakah benar? Erick Thohir senang tiket timnas Indonesia versus Cina sold out, SUGBK siap bergetar, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Profil Simon Tahamata, legenda Ajax Amsterdam yang dirumorkan gabung timnas Indonesia. Profil Simon Tahamata menarik untuk diulas. Sebab, legenda Ajax Amsterdam itu dirumorkan bergabung dengan timnas Indonesia sebagai kepala pemandu bakat, Head of Talent Scouting. Nama Simon Tahamata sudah dikait-kaitkan dengan Indonesia sejak Januari 2025. Pria berdarah Maluku itu sempat disebut akan menjadi staf pelatih timnas Indonesia hingga direktur teknis PSSI. Terbaru, Tahamata dirumorkan menjadi kepala pemandu bakat timnas Indonesia. Kedatangannya segera diresmikan oleh PSSI. Lantas, seperti apa profil Simon Tahamata? Simak ulasan berikut ini. Simon Melkianus Tahamata lahir di Vught, Belanda, pada 26 Mei 1958. Membaca nama belakangnya, sangat mudah untuk menebak sosok ini memiliki darah keturunan Indonesia. Kedua orang tuanya memang datang ke Belanda pada dekade 1950. Mereka disebut-sebut sebagai simpatisan Republik Maluku Selatan, RMS, yang terusir dari Indonesia. Simon sendiri pada akhirnya memilih sepak bola sebagai karirnya. Ia pernah memperkuat Ajax Amsterdam, 1976 hingga 1980. Standard Liège, 1980 hingga 1984, Feyenoord, 1984 hingga 1987, Beerschot, 1987 hingga 1990, dan Germinal Ekeren, 1990 hingga 1996. Mudah ditebak, Tahamata memilih timnas Belanda di level internasional. Ia berkostum oranye pada 1979 hingga 1986 dengan catatan 2 gol dari 22 penampilan. Setelah pensiun, Tahamata banting setir menjadi pelatih serta banyak terlibat di tim muda. Ia pernah bergabung dengan Standard Liège, 1996 hingga 2000, Beerschot, 2000 hingga 2004, Ajax Amsterdam, 2004 hingga 2009, 2014 hingga 2024, dan Al Ahly, 2009 hingga 2014. Wajar bila kemudian PSSI mendekati Tahamata untuk menjadi kepala pemandu bakat. Sebab, pria berusia 68 tahun ini terbukti mampu menemukan bakat-bakat muda sepak bola terutama di Ajax. Patut dinanti seperti apa kiprah sosok yang akrab dipanggil Om Simon oleh pendukung Ajax Amsterdam ini. Rekam jejaknya cukup mentereng dalam memoles pemain muda. Alex Pastoor jadi kandidat pelatih Ajax Amsterdam, tinggalkan jabatan di timnas Indonesia apakah benar? Media Belanda, Voetbalzone, menyebut Alex Pastoor sebagai kandidat kuat pelatih Ajax Amsterdam. Apakah tangan kanan Patrick Kluivert itu akan meninggalkan jabatannya di timnas Indonesia? Ajax baru saja berpisah dengan pelatihnya, Francesco Farioli. Pelatih asli Italia itu baru semusim menukangi The Godensonen tetapi memilih untuk tak memperpanjang kontraknya. Pada musim 2024 hingga 2025, Farioli memang gagal membawa Ajax bersinar. Mereka tak merengkuh trofi apapun, termasuk kalah dalam perebutan gelar juara Liga Belanda dari PSV Eindhoven. Setelah kepergian Farioli, Ajax tentu segera mencari pengganti untuk mengisi kekosongan. Voetbalzone menyebutkan 11 nama yang bisa menjadi kandidat kuat. Di antara 11 nama itu salah satunya adalah Alex Pastoor. Pria berusia 58 tahun tersebut saat ini berstatus sebagai asisten pelatih Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Voetbalzone mengungkapkan, Pastoor memang mempunyai mimpi untuk melatih Ajax. Namun demikian, hal itu tak pernah terwujud hingga dirinya kini bertugas di timnas Indonesia. Biarkan saya dan Michael Reiziger bermain di Ajax bersama-sama dan kami akan benar-benar menghasilkan sesuatu yang hebat, kata Pastoor dalam sebuah wawancara dengan Agel Dagblad, dikutip dari Voetbalzone, Selasa, 20 Mei 2025. Meski demikian, belum diketahui apakah Pastoor mampu mengambil peran ini. Mengingat, ia masih mempunyai kontrak bersama PSSI sebagai asisten pelatih timnas Indonesia. Apalagi, saat ini Pastoor sedang berupaya untuk mengantar timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda menyisakan 2 laga melawan timnas Cina, 5 Juni 2025, dan timnas Jepang, 10 Juni 2025, di putaran ketiga kualifikasi.
Selain Pastore, Void Balzone menulis 10 nama lain sebagai kandidat pengganti Farioli. Mereka adalah Erik ten Hag, Paul Simonis, Marcel Keizer, John Heitinga, Michael Reiziger, Kasper Julman, Ron Jans, Frank de Boer, Pepijn Lijnders, dan Jytil Knudsen. Erick Thohir senang tiket timnas Indonesia versus Cina sold out, SUGBK siap bergetar. Jakarta, tiket laga tim nasional, Timnas, Indonesia versus Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, resmi sold out. Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir pun berterima kasih atas antusiasme pendukung Garuda atas laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Cina di laga ke-9 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu akan digelar di SUGBK, Jakarta pada 5 Juni 2025 mendatang. Tiket laga tim nasional, Timnas, Indonesia versus Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, resmi sold out. Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir pun berterima kasih atas antusiasme pendukung Garuda atas laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Cina di laga ke-9 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu akan digelar di SUGBK, Jakarta pada 5 Juni 2025 mendatang. PSSI menyediakan sebanyak 70.000 kursi dari 76.000 kapasitas stadion untuk menonton langsung laga tersebut. Penjualan tiket dibagi dalam 2 tahap, dan sudah terjual habis per hari ini, Selasa, 20 Mei 2025. Erick mengapresiasi antusiasme supporter untuk mendukung langsung skuad Garuda. Ex-pemilik Inter Milan itu pun tidak sabar menanti SUGBK bergetar karena atmosfer supporter Timnas Indonesia. Terima kasih untuk antusiasme yang luar biasa untuk mendukung Timnas Indonesia, kata Erick dikutip dari akun Instagram pribadinya, Erick Thohir, Selasa, 20 Mei 2025. Daftar harga tiket Timnas Indonesia versus Cina di babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sampai jumpa di Stadion Gelora Bung Karno, sambungnya. Pertandingan Timnas Indonesia melawan Cina bakal menjadi laga yang krusial. Sebab, pertandingan itu bisa jadi menentukan nasib skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, Timnas Indonesia duduk di urutan keempat klasemen dengan koleksi 9 poin dari 8 pertandingan. Untuk diketahui, 2 tim teratas di klasemen akhir otomatis lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim peringkat ketiga dan keempat akan melanjutkan perjuangan di putaran 4 kualifikasi. Daftar 32 pemain Timnas Indonesia untuk lawan Cina dan Jepang. Setelah melawan Cina, Timnas Indonesia akan bertamu ke Jepang pada 10 Juni 2025. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert akan mengumpulkan 32 pemain dalam pemusatan latihan, TC, di Bali sebelum 2 laga krusial itu. Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, AFF, disebut tidak mengakui Timnas Indonesia karena enggan melepas pemain terbaik ke ASEAN All Stars. Kabar itu disampaikan Marcun Chanel 69 dan viral di media sosial. AFF tidak akui Timnas, tulis narasi yang dibangun akun di atas. Hanya gara-gara tim papan bawah Premier League, yakni Manchester United, kini memunculkan banyak drama di ASEAN. Drama ini pertama kali muncul dari pemanggilan pemain ASEAN All Stars. Fans Indonesia tidak setuju jika bintang Timnas Indonesia menghadapi Manchester United. Sementara itu, pengamat sepak bola di luar Indonesia justru berharap pemain-pemain terbaik Indonesia dapat turun di laga nanti. Lanjut akun Marcun Chanel 69. Lantas, apa kabar di atas benar adanya? Jawabannya hoax alias sama sekali tidak benar. Sejauh ini, AFF tidak melakukan protes terhadap keputusan negara-negara Asia Tenggara soal pemilihan di skuad ASEAN All Stars. AFF dan pelatih ASEAN All Stars, Kim Sang-sik, yang menentukan siapa-siapa saja pemain yang akan masuk skuad ASEAN All Stars untuk menghadapi Manchester United di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia pada Rabu, 28 Mei 2025. Sejauh ini sudah ada 17 pemain yang dipanggil, termasuk 2 pemain Indonesia yakni Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari. Dipilihnya Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari membuat pencinta sepak bola tanah air bahagia, sebab pemain Timnas Indonesia lain seperti Jai Idzes, Ula Romeni dan kawan-kawan bisa fokus untuk menghadapi Cina dan Jepang di 2 laga pamungkas Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 serta 10 Juni 2025. Namun, sekalipun Jai Idzes atau Ula Romeni dipilih AFF atau Kim Sang-sik, PSSI bisa melakukan penolakan. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, pun melakukan penolakan. Mereka menolak melepas 2 dari 3 pemain yang dipanggil, yakni Sergio Aguero dan Dominic Tan.
Sergio Aguero dan Dominic Tan diminta fokus mempersiapkan diri bersama timnas Malaysia. Sebab, pada Selasa 10 Juni 2025, mereka akan menjalani laga krusial menghadapi Vietnam di matchday kedua grup F babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Penolakan juga dilakukan oleh Thailand. Klub yang menaungi pemain timnas Thailand, Nicholas Mickelson, yakni Udensebold Club enggan melepas sang pemain ke ASEAN All. Skuad Garuda saat ini sedang bertarung pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan Patrick Kluivert akan menantang Cina dan Jepang pada bulan Juni mendatang. Berada di posisi keempat, Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos ke putaran keempat. Tentunya, satu slot otomatis saat ini masih tersedia meski akan cukup berat karena mereka harus menggeser Australia di posisi kedua klasemen. Erick Thohir menjelaskan bahwa saat ini harus ada evaluasi dan standar yang tinggi untuk timnas Indonesia. Dia meminta ofisial timnas untuk bekerja lebih maksimal karena misi mereka adalah menuju Piala Dunia. Ini jadi momentum tepat dan kesempatan emas yang tidak boleh dilewatkan oleh timnas. Saya juga ingin kita introspeksi diri. Standarisasi dalam pengelolaan tim itu tergantung dari posisi timnya. Yang mau saya sampaikan kalau kita melihat 2 tahun yang lalu pernah tidak kita mimpi ke Piala Dunia, kata Erick Thohir dilansir bolasport.com dari Instagram pribadinya. Langkah ini sekaligus jadi konsekuensi karena perkembangan Indonesia di ajang internasional yang mulai membaik. Tidak hanya senior, timnas kelompok umur juga mulai menunjukkan kelasnya dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini tentu butuh usaha lebih serius karena mimpi mereka akan semakin tinggi. Demi menjaga kesempatan ini perlu adanya kesamaan visi antar semua elemen di timnas. Baru juara SEA Games sejak 32 tahun lalu. Tapi selalu yang saya bilang kita punya komitmen buat program serius kan? Dan hasilnya ada, timnas U17, U20, U23, dan senior. 2 tahun yang lalu standar kita tidak di sini, mimpi kita belum sampai sini juga, karena kita punya mimpi besar dan standar kita berbeda, ujarnya. Erick ingin saat ini mereka harus menatap ke depan karena persaingan semakin sengit. Tentunya, semua tim akan berusaha mati-matian dan mengorbankan segalanya agar bisa berada di Piala Dunia. Indonesia saat ini memiliki waktu untuk persiapan di segala lini dan dia ingin memastikan semua aspek bisa berjalan lancar. Kalau kita sebagai manusia tidak beradaptasi dengan perubahan, itu kegagalan. KA introspeksi, kita mau moving forward, kata Erick. Terancam disingkirkan timnas Indonesia, Cina berharap lolos Piala Dunia 2026 lewat jalur lungsuran. Sebab, media negara tersebut, Sohu, mengklaim akan ada satu negara yang mundur. Timnas Cina saat ini duduk di posisi juru kunci klasemen grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 6 angka. Mereka berjarak 3 poin dengan timnas Indonesia di urutan 4. Posisi yang diduduki skuad Garuda merupakan batas akhir untuk melanjutkan perjuangan ke babak 4 kualifikasi. Alhasil, peluang Cina sebetulnya belum tertutup amat dari 2 laga tersisa. Apalagi, mereka akan menghadapi timnas Indonesia pada 5 Juni 2025. Terakhir, Cina menantang timnas Bahrain pada 10 Juni 2025. Jadi, asa itu masih ada meski redup. Di tengah redupnya peluang tersebut, Sohu mengungkit fakta lainnya. Mereka yakin timnas Cina akan lolos ke Piala Dunia 2026 karena satu peserta yang sudah lolos, diyakini bakalan mundur. Kesebelasan tersebut adalah timnas Iran. Seperti diketahui, negara tersebut tak punya hubungan yang akur dengan salah satu tuan rumah yakni Amerika Serikat. Belum lagi, negeri Paman Sam mengancam tidak akan menerbitkan visa bagi siapa saja yang terang-terangan menentang tindakan Israel di Palestina. Iran termasuk yang paling sering bersuara akan hal tersebut. Sohu lantas menganggapnya sebagai berita bagus. Andai timnas Cina lolos ke babak keempat hingga playoff antar konfederasi, jatah dari benua Asia, AFC, diyakini akan jatuh kepada tim Dragons. Berita bagus untuk timnas Cina. Sekalipun kalah di babak playoff, mereka masih mungkin lolos ke Piala Dunia dan kesempatan untuk lolos ini bukanlah sesuatu yang mereka perjuangkan sendiri. Ulas Sohu, dikutip Sabtu, 26 April 2025. Menurut rumor yang cukup berani, Iran mungkin tidak akan ikut serta dalam Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, sehingga akan ada satu tim yang berkurang di kawasan Asia, tandasnya. Tentu saja, untuk menjaga asa itu, anak asuh Branko Ivankovic harus lebih dulu lolos hingga playoff. Itu artinya, mereka wajib mengangkangi timnas Indonesia lebih dulu di grup C. Ia bahkan mencetak 1 gol yang skemanya layak seperti Lionel Messi. Gol Egy Maulana Fikri tercipta setelah mendapatkan umpan lambung dari Alexis Mesidoro. Egy Maulana Fikri lolos dari jebakan offside lini belakang pemain Maluku United. Pemain bernomor punggung 10 itu lalu menusuk pertahanan Dewa United. Ia sukses menggocek 2 bek Maluku United dan 1 kiper tim lawan.
Egy Maulana Fikri langsung melepaskan tendangan keras yang masuk ke gawang Maluku United. Sayangnya, gol Egy Maulana Fikri itu sia-sia karena Dewa United kalah 1-2 dari Maluku United. Gol dari mantan pemain Persib Brebes itu layak membuatnya kembali dipanggil ke timnas Indonesia. Egy Maulana Fikri bermain sangat simpel dan diyakini akan sesuai dengan skema dari Patrick Kluivert. Egy Maulana Fikri sebelumnya sempat dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia jelang lawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Sayangnya, Egy Maulana Fikri mengalami cedera dan batal bergabung bersama tim Merah Putih. Gol dari Egy Maulana Fikri itu mengundang komentar dari pelatih Dewa United, Jan Olde Riekerin. Menurut Jan Olde, seharusnya Egy Maulana Fikri tidak seharusnya menggocek-gocek pemain Maluku United. Dia seharusnya bisa langsung mencetak gol, tapi memang dia benar-benar berkualitas, kata Jan Olde kepada awak media termasuk bolasport.com. Menurut Jan Olde, gol yang dicetak oleh Egy Maulana Fikri tidak diajarkan dalam latihan. Itu merupakan kecerdasan dari setiap pemain untuk mencetak gol dengan caranya masing-masing. Ini tenang-ketenangan dan proses yang baik. Saat saya bermain, saya tidak bisa mencetak gol seperti itu. Saya kalau cetak gol kayak gitu, bisa langsung cedera 3-4 bulan. Jadi saya pikir finishing dari dia itu luar biasa, kata Jan Olde. Sementara itu, Egy Maulana Fikri memberikan komentarnya usai gagal membawa Dewa United menang. Kata Egy Maulana Fikri, ia bertekad untuk membawa Dewa United yang terbaik di sisa 4 ke depan.